Nah, pokoknya di Bandara Manilanya itu yang paling hati-hati. Karena memang kalau misal kita nggak yang aktif, itu kita bisa-bisa ketinggalan pesawat. Kita baru disuruh balik untuk cek koper kita. Lah di situ kita udah dibikin lama lagi oleh ya itu tadi, ngantri lagi, ekstra lagi. Itu yang bikin kita greget. Gitu. Udah kita lagi mau ini buru-buru itu, jadi buat saya udah kebuang waktu banyak untuk keluar dikit ekstra, keluar dikit lagi ekstra. Kita 4-5 kali mungkin Ekstranya. ya. Teman-teman Indofili, kita sudah bersama Mbak Ella. Itu siapa lagi? Bosen ya lihat saya. Itu Mas Amar yang kemarin baru datang juga pakai pesawat apa Mas? Philippine Airlines. Philippine Airlines. Mbak Ella juga Aku juga iya. pakai Philippine. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah ada di rumah saya. Udah gimana rasanya? Lega banget. Oh gitu ya. Setelah berhari-hari mikir, aduh kayak apa ya? Orang bilang itu parno atau apa gitu, Tertinggi, gitu. Semuanya sudah berlalu, kita sudah nyampe dan kita berada di Philadelphia sekarang. Ya pasti teman-teman kan menunggu kabarnya ya. Apa sih cerita-cerita dari teman-teman yang baru datang ini sebelum melanjutkan perjuangan hidupnya di Amerika ini? Pasti mulai dari rumah, mulai dari ini kan ada cerita-cerita yang menarik gitu ya. Ini saya mulai aja dari Mbak Ella ya, Mbak Ella yang baru datang yang fresh. Banget. Kalau yang Mas Amar kan sudah kemarin datang dan kita sudah bikin video. Betul. Sama Mas Amar, jangan lupa nanti tonton juga ya videonya Mas Amar ya. Selalu itu. Pokoknya asik lah ceritanya. Ya Mbak Ella, gimana Mbak Ella? Ceritanya kok sampai di sini tuh gimana Mbak? Sampai pertama kali itu pengen, bahasa Jawanya itu kesemsem. Jatuh cinta. Jatuh cinta itu tertarik lah. Bisa masuk Amerika. Mungkin apa gitu. Ada punya pacar di sini atau gimana mungkin? Nah, pertama itu aku pengen kesini itu tadinya mau ke Australia. Wih, tadi terus, Australia. Pakai visa WHV ya. WHV itu kan WHV. Terkenal itu ramai visa itu. Holiday visa ya kan. Minum teh ya Mas. Mangga. Ya. Terus abis itu cari-cari tuh persyaratannya apa-apa. Oh ternyata emang umurnya sampai 30 dan emang rada ribet, saingannya kan banyak gitu kan. Yang Indonesia per tahun diambil cuman kalau nggak salah 4.000 orang. Jadi intinya itu saingannya ketat. Nggak bakalan inilah gitu ya. Belum nanti, pesimis lah maksudnya. Les IELTS-nya juga kayak gitulah. Panjang itu biaya banyak itu. Biaya banyak. Nah terus cari-cari itu di YouTube, ketemulah videonya Indofili. Aku tonton. Enggak, tapi emang benar-benar. Tapi emang benar. Aku tonton itu dari bulan Desember kalau nggak salah, 2022. Itu aku tonton dari bawah sampai atas, sampai habis, sampai nggak upload lagi sampai sekarang. Ayo, kenapa ini saya nggak propose lagi nih? Sibuk banget ngurusin macam-macam.
Aku janji dah swear. Asik. Pasti tak upload kayak ini kan nanti Tagi ya, tak upload tagi, lah. tagi, Ya. tagi. Nah, terus abis itu udah aku tonton dari bawah sampai atas, udah selesai, nah, udah mulai tertarik tuh Heeh. sama Amerika. Terus abis itu aku cari tahu kan video Cairul juga ada buat ngisi DS, Heeh. untuk bikin paspor, terus Iya. biar bisa lolos itu bagaimana tipsnya, lolosnya, tips lolosnya. Harus ada capnya lah ini. Tapi ini nggak ada capnya juga lolos. Iya, itu karena aku ngomong kenapa harus cap gitu. Mm-mm. Aku terangkan alasannya. Iya. Alasannya supaya masa orang belum tahu ke luar negeri, nggak Langsung. tahu-tahu nanti tiba-tiba ini gelagapan, bingung nanti kalau ditanya bagaimana. Iya. Itu salah satunya. Terus kalau ditanya di imigrasi, di interview visa Udah misalkan, pernah kemana udah aja? pernah aja, belum pernah tapi nggak bisa ngasih alasan yang masuk akal, Iya. nanti juga nggak gagal kan, khawatirnya itu. Jadi kalau Tapi sudah ini emang kan enak gitu. penting sih. Kalau Iya. ini kan emang nekat ya. Iya, karena sudah punya alasan, punya Mm-mm. bahan untuk Bukan ngomong. nekat sih, lebih tepatnya percaya diri sih. Iya. Percaya aja sih, yakin. Nah, itu salah satunya kalau punya bepergian kemana-mana itu ada sedikit Pede. nambah percaya diri. Iya, Aku iya. udah jalan-jalan kok gitu. Ya harus Itu. dicari. Iya sih. Terus sampai mana tadi kan? Percaya Iya. diri. Itu kan kamu. Ya, itu loh. Sampai Tip akhirnya lolos Oh ya, itu. sampai tips lolos. Nah, abis itu pertama kita belum punya paspor ya, Cak. Heeh. Terus bikinlah paspor. Itu sampai Oh, perjuangan banget. Sampai Jakarta, kehujanan, Bikin paspornya ke Jakarta. ke Jakarta. Oh, Soalnya daerah Serang nggak ada. Oh, daerah Serang nggak ada, Oh, jadi saya harus ke tinggal di Jakarta. Iya. Oh, oke. Jadi aku milihnya yang paling dekat di Jakarta Di Ja- Barat. Oh, paling dekat dengan Ya, itu. itu pun 3 kali bolak-balik. Karena emang bikinnya kan bareng teman. Bareng teman. Ya, yang satunya Temen- bikin pertama. Ya, yang kemarin nggak lolos. Oh, teman satu kos itu ya. Iya, Oh, teman siapa itu temennya namanya? Ririn. Rin, kamu Ditunggu nih di sini ya. Awas lo, kamu nggak lolos lagi. Terus habis itu udah habis lumayan kan, karena kita milihnya yang e-paspor karena biar bisa auto get, oke. biar nggak takut masuk Ah, imigrasi Indonesianya. Karena ada pengalaman dari Iya. teman-teman ya gitu. Terus habis itu paspor udah jadi, langsung Januari kita ke Singapura Malaysia. Itu pun kita sendiri, nggak ada Sendirian. guide, nggak ada. Terus pokoknya teman atau kayak apa itu. backpackeran gitu Iya. ya. Oke. Dan paling lucunya kalau di Singapura kan hotel mahal-mahal ya, Cak ya. Heeh. Kita tidur di Changi. Wih, Itu pengalaman bener-bener sih. pengalaman. Itu Hmm. untuk latihan kalau ke Amerika Ya. nanti nggak usah tidur di hotel, tidur di bandara aja, Iya. lebih murah. Bener banget. Terus tak jemput gitu. Ya. Soalnya emang hotelnya kan mahal-mahal kan, Cak. Seperti tadi ya. Iya. Itu Ketahuan. bener-bener tidur di Ubin. Bener-bener di Ubin, Beb. Hmm. Heeh. Terus abis itu udah selesai, Singapura ke Malaysia kan tetanggaan tuh, tinggal naik kereta atau naik bis aja Iya. bisa. heeh. Terus abis itu udah pulang. Kita apply visa itu bulan Mei kalau nggak salah. Nah di Mei itu sampai Mei kita belajar DS tuh dari Februari sampai bulan Mei. Wih, Baru kita berani apply karena tuh kita belajarnya aja lama itu. Hmm. Bener-bener karena sambil nunggu belajar atau uangnya juga. gimana? Setengah soalnya sama nunggu uangnya juga buat daftar visa. Oke. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Iya. Yang penting sabar. terlaksana. Step by step ya. Ya. Heeh. Terus udah selesai apply visa Maret. Terus bulan Juni Bulan Juni interview. interview. Interview Wih. juga sebenarnya harus pede sih. Wah, ini harus pede. detik-detik interview guys. Ini Mm-mm. perhatikannya ini apa? Memang Selalu sih. percaya diri ya, itu jadi Memang. poin yang paling Memang sih kita penting. deg-degan pasti, nervous itu pasti, tapi jangan ditunjukin aja, Heeh. kita senyum aja. Udah, Wah, itu interview pun juga nggak lama-lama, Cak. percaya diri, kita datang dengan senyum Senyum. yang ramah, yang- ceria ya. gitu. Sehingga aura kita tuh kelihatan, oh ini bener-bener
nggak ada beban gitu loh. Iya. Memang kepingin jalan-jalan. Itu interview kan kunci suksesnya kan begitu. Nggak boleh ada tegang, nggak boleh ada apa. Memang harus total loss gitu. Ada keceriaan, ada percaya diri itu. Terus ditanya apa aja sih di interview itu? Aku di interview cuman mau ngapain ke US, Mau ngapain ke US, mau liburan sama Liburan. shopping. shopping. Asik. Terus habis itu Terus ditanya habis apa itu, lagi? oh ini kan saya daftarnya pakai usaha ya. Iya, Nah itu bisnis. bisnis. Bisnis apa sih? Biar Bisnis teman-teman baju. ini nggak bisnis baju. Oh, oh. Biasanya all online shop gitu, all shop atau gimana? Enggak. Nggak ditanya kalau Enggak online ditanya. atau Pokoknya offline-nya. bisnis baju Bisnis gitu baju. aja. Terus Oh, ditanya oke. berapa lama PT-nya berdiri gitu. Oke, Tapi aku di situ pun nggak nulis ini PT apa gitu enggak. Enggak. Cuman Perusahaannya. interviewnya ngomong berapa lama bisnis berdirinya kamu? ya 8 tahun. 8 tahun. Jangan sampai 2 tahun. Itu jangan enggak. Oh, oh. Kalau bisa 5 tahun lebih gitu. Oh, tuh perhatikan Nah, tuh. itu tips- Ini pengalaman tips juga dari dia, ya. dari Mbak Ella ini Terus di habis itu atas udah 5 tahun. 8 tahun. Terus habis itu oh ya, kesananya mau sama siapa? Nah, Sedetil itu Perhatikan ya ini. berarti. Iya benar. Aku Iya. ditanya kesananya sama siapa gitu. Oh, aku jawabnya karena udah oh, konsultasi sebelumnya ya. oh, Kan kalau di DS saya isinya sendiri mm-mm. berangkatnya. Cuma pas ditanya berangkatnya sama tour and travel. Mm-mm. Langsung Iya. aja langsung dijawab. Ya sama tour and travel biar safety aja gitu. Oh, Jadi, ya, pokoknya alasan memberikan- bisa. Memberikan apa sih kayak keyakinan. Boleh sendiri kalau yakin kamu mengerti cara-caranya, kamu yang yakin aja nggak apa-apa Iya. sendiri atau pakai tour and Tour and travel travel. juga nggak apa-apa. Tuh, terus Terus ditanya abis apa itu, lagi? Udah abis itu congratulations udah. Congratulations gitu, Udah gitu doang. nggak ditanya apa-apa Nggak lagi. ada. Udah Berapa itu. menit itu? Nggak ada kali 1 menit aja. Loh, nggak ada 1 menit Iya. loh guys. Beneran. Itu gila kan? Tapi Interview antrinya itu udah kayak mau antri Antri ngasih udah nyawa. jantung sih? jantung copot gitu ya. Ya. Wih, itu proses interview visa ya. Ya. Kita harus percaya diri, jawab dengan lancar, dengan senyum, dengan ramah, dengan inilah. Pokoknya nggak usah ragu-ragu. Yang jelas harus sama dengan isi yang ditulis di DS-nya Yes, itu. ya. Jangan Karena sampai. mereka pertanyaan dari situ-situ semuanya, ya. Ya. Tuh, setelah lolos visa, Setelah lolos visa itu nunggu uangnya dulu kan? nunggu uangnya. Pasti. Pasti. Kayaknya hampir semua permasalahannya di situ Di ya, Cak, ya. situ. Udah habis visa udah Searching ini. searching cari tiket paling murah. Nah. Penting. Ini akhirnya Nah, Cukurannya kita searching cari ini, Cari tiketnya. tiket yang paling murah. Tiketnya pun juga harus yang PP aja ya. Jangan yang sekali jalan doang. Oke. Karena emang bukan di imigrasi doang yang ditanya. Jadi dari awal kita ada ke CGK-nya pun itu ditanya ada tiket pulang nggak gitu. Oh, Itu iya. pasti ditanya. Pasti ditanya. Ya. Di penting itu. Jadi yang sering kali dipertanyakan di bandara itu satu tiket Tiket pulang. pulang, Return tiket. sama tinggal di mana Iya, atau hotel. hotelnya itu harus di print semuanya, tunjukin. Jangan sampai kamu jawab ngomong aja, itu pasti ya kita kan nggak mau kena sidang dulu lah, kena Sidang. dimasukkan dulu, diomongin dulu, diteliti. Kalau bisa kita sekali omongan sekali itu kita lolos lancar, itu Gampang kok, maksudnya. Kak. Kalau misal buat tiket hotel itu ya nggak usah bayar ya, kayak aku kemarin aku nggak cuman Iya, sebenarnya pokoknya yang penting payment ada at ini. hotel gitu juga nggak masalah. Iya, kita gitu. sudah latih kok teman-teman itu. Pokoknya kalau mau gabung di grup atau di MDM-an itu udah tahu semuanya. Itu. Terus sudah dapat tiket Dapat pesawat tuh. ya. Ya, Tiket dapat Pesawat apa itu? Philippine Airlines. Dia Oh, transit Philippine di Airlines. Manila. Sama dengan Sama. ini. Ya. Ya, janjian kali ya.
Iya, Iya jadi benar. Iya benar karena memang kita tadinya mau berangkat bareng ya, Ila, ya. iya. Iya. Oh ya, memang Philippine Airlines itu saya baru-barusan aja apa dari teman-teman yang datang itu Philippine Airlines itu belum pernah. Belum Jadi, pernah ada yang naik gitu ya. Iya, belum pernah saya dapatkan teman yang datang dipakai itu. Jadi mungkin Mas Amar yang baru saya jemput sama sampean ini yang Pertama ini ya. yang mungkin pertama kali pengalaman dari naik Philippine Airlines. Nah ini penting. Kalau Japan Airlines, Qatar, terus Ethiopian, terus ANA, Emirates, Udah biasa. itu udah ya. biasa. Udah apa Etihad itu udah pernah kita bahas semuanya itu lancar. Kenapa yang paling gampang itu ini. Nah ini buat teman-teman, soalnya apa ya? Video saya ini kepinginnya untuk memberikan edukasi, memberikan pengertian dan supaya teman-teman itu ngerti dan pengalaman-pengalaman ini bisa bermanfaat buat yang lainnya. Itu penting teman-teman. Jadi kita bukan tipe yang membohongi orang dan lain-lain. Kita memberikan pengertian dan memberikan arahan yang baik, menolong orang supaya jangan sampai terjebak atau terkena apalah dampak dari pengalaman-pengalaman buruk. Mencegah dari situ. Silakan kamu berikan apa sih yang kamu pengalaman pertama untuk naik Philippine Airlines itu mulai dari plus minusnya. Mungkin Mbak Ella dulu atau Mas Amar dulu? Boleh. Yang Mbak Ella yang baru. Oke. Baru nyampe. Silakan Mbak Ella. Nah, udah abis itu kan kita nyari tiket, Cak. Dapatlah Philippine Airlines. Ya lumayan ya, Cak ya, dengan harga 12 juta kita bisa dapat tiket PP gitu. 12 juta. Iya, 12 juta. Makanya kan, oh ya udah kita ambil lah. Udah diambil. Sebenarnya agak deg-degan ya, Cak, karena kita pas sudah beli tiket, aku cari-cari ini apa reviewnya. Review Philippine Airlines itu kayak gimana gitu. Banyak yang bilang bad. Gitu. Tapi sudah kebeli. Udah kebeli. Waduh. Makanya rada deg-degan. Enak ya. Itu dari dan nekat aja. Ya? 2 minggu sebelum itu aku cek flight terus, flight radar itu, Cak. Jadi kayak ada yang cancel atau delay itu kan kelihatan semua ya, Cak. Jadi kelihatan ini bagus nggak gitu. Jadi selama 2 minggu aku itu cek itu cuman 1 kali yang dia reschedule. Pinternya Mbak Ella ini dia bisa cek flight radar. Itu ada di apa? Di aplikasi ada. Iya, atau di website juga ada. Terus abis itu udah 2 minggu so far so good ya, Cak ya. Udah abis itu udah jalan lah pada hari hanya kita ke bandara CGK, check in biasa, nunggu jam berapa tuh? Jam 21.45 buka. Mau mikir apa? Gampang turbulensi gitu ya. Enggak. Masih nggak kebayang aja. Kayaknya kemarin kita masih ada di Indo, atau sekarang kita udah ada di sini gitu loh. Ketemu Cairul ya, Bu. Bener. Yang jelas kita check in lebih awal sih kemarin. Iya, check in. Kita untuk antisipasi hal-hal yang nggak terduga. Jam 9 pas kemarin udah banyak sekarang yang udah panjang banget. Banyak triki itu teman-teman itu kadang-kadang ada yang gagal waktu check-innya, ada ini. Makanya kenapa saya pilih paspornya itu yang e-paspor, karena autogate. Kita cuma masuk itu ya. Kita ada 2 pilihan. Yang sebelah kiri itu autogate, mesin-mesin itu ya scan. Mesin-mesin itu, terus abis itu sebelah sini imigrasi manusia. Yang manusia yang dicek pakai ditanya kayak gitu. Mau kemana gitu. Oh ya, kalau nggak mau ribet di paspor pakai yang scan aja ya. Oke. Tapi kadang juga ada, Cak, yang nggak bisa. Jadi dia itu nggak mau nunggu lama gitu loh. Kan kalau misal kita scan kan nunggu sampai processing gitu kan, jalan. Kadang orang nggak mau nunggu sampai itu langsung buru-buru diangkat, makanya susah. Gitu. Ya, makanya kenapa perlu kita keluar negeri dulu, karena biar bisa tahu
gimana caranya gitu. Itu ditunggu di scan Sampai ada dulu, processing sampai lewat, processing, baru terusannya angkat. baru angkat, Nah, nanti baru buka. buka masuk. Sabar, ini kuncinya ya. Benar. Cuman sidik jari, foto, udah lewat. Di depan situ ya. Iya, langsung. Sidik jari terus ada fotonya gitu. Heeh. Oke, diingat teman-teman ya yang mau berangkat, yang belum pernah, sidik jari ini. Sidik jari pun tangannya ya. ini dikasih tahu Cak, mau yang mana, sebelah kiri, Hmm. sebelah jempol kah mana gitu, udah dikasih tahu ada monitornya di atas di depan kita itu. Tinggal tempelin gini. Langsung tempel aja. Udah habis itu foto, lolos udah. Tapi jangan lupa ya, telinga harus kebuka. Kalau rambutnya diginiin aja. Gitu. Pakai hijab ya dibuka dikit Ya. telinganya ya. Ya. Oke. Karena emang ini kan ada harus. deteksinya ya. Oke. Tuh. Udah lolos. Terus habis itu masuk gate, tunggu berangkat Baru aman. berangkat ke Manila. Ke Manila buat transit. Ke Manila ya. Transitnya karena di Filipina. Oke. Setelah Manila udah nunggu berapa lama? Transitnya? Kita ambil yang 12 jam 50 menit karena takutnya gini 12 jam. Karena takutnya kita ada ya Beb ya yang 1 jam 30 menit gitu. Takutnya kita malah buru-buru, kita nggak tahu takutnya ada kendala atau apa gitu kan, mending ya udah yang lama nggak apa-apa. Lebih baik lama bersabar. Kita cari aman lah. Ya, Iya. cari aman dulu. Karena pertama. Ya. Terus habis itu udah sampai Manila aman ya, dari CGK ke Manila itu aman. Nah, yang perlu hati-hati kalau naik Philippines Airlines itu di bandara Manilanya. Manila ke JFK. Ke Amerikanya, ke New York. Gimana ini hati-hatinya? Nah, hati-hatinya nih. Hati. Ingat hati-hati. Doeng, hati-hati ya. Perlu dikasih musik nih. Nah, pokoknya di bandara Manilanya itu yang paling hati-hati. Karena memang kalau misal kita nggak yang aktif, itu kita bisa-bisa ketinggalan pesawat. Karena emang announce-nya kan ada tuh kayak speaker di bandara itu, Cak. Karena emang nggak dikasih tahu event board yang buat gate mana di Philippine Airlines, misal di penerbangan PR berapa gitu. Nggak ada. Jadi emang kita yang harus aktif nanya sama petugasnya. Tanya sama petugas mana aja. Petugas di sana itu plusnya banyak banget. Plusnya banyak banget. Ayo, banyak banget. Bilangin plusnya apa? Enak ini. Plusnya kasih duit mungkin. Itu saya dikasih $100. Plusnya guys. Iya. Plusnya satu, Health Pro-nya banyak. Tuh, ada tenaga yang membantu kita nantinya. Jadi banyak orang-orang yang membantu. Ya, sebenarnya petugasnya pun juga baik-baik, Cak. Aku lihat, Cak. Nggak dibantu gitu. Welcome banget gitu. Tapi kita yang harus nanya, yang aktif gitu loh. Harus nanya. Berarti pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Harus. Tuh, lihat yang nggak bisa bahasa Inggris, solusinya apa ini? Harus bawa cellphone. Ya. Yang terjemahan bisa Google Translate ya. Jadi siap-siap kalau harus tanya itu gunakan Google Translate. Tunjukin ke Help Pro-nya tadi, orang-orang yang membantu itu. Iya Mbak. Iya benar. Udah, habis itu mungkin pengalamannya mau diceritain yang itu? Nggak apa-apa cerita, ini namanya cerita pengalaman kok, nggak balik. Iya. Terus kita kan udah nunggu nih di Manila. Kita pertama turun pesawat itu udah langsung masuk. Emang ada 2 pilihan, Cak. Dan aku kemarin pun juga ditawarin mau ke luar bandara atau mau lanjut transfer gitu. Transfer itu maksudnya transit gitu kan. Aku milih transit aja karena emang nggak siap uang cash kan, nggak, takutnya di luar nggak ada ini ya. Terus habis itu udah ditanyain, udah di dalam, lanjut. Banyak, ini baru kali ini nih, X-ray sampai sepatu-sepatu dibuka.
dicopot, Wih. jaket pun ya kalau jaket Berarti wajar. ketat juga di sana Iya, ya. ketat. Wah, itu harus dibukain semua guys Iya. Dan diulang-ulang ya. di dalam tubuh. Dan diulang-ulang kita. Dan diulang-ulang. Oh ya, Iya, benar. berkali-kali juga. Berkali-kali, Cak. Kita masuk dari Sepatu turun pesawat. dibuka, Dibuka. dicek semuanya di bawah-bawahnya itu. Benar-benar Ketat, dibuka. kan? Dibongkar benar-benar. Siap-siap ya. Dan pakai yang aneh-aneh ya. Terus habis itu X-ray aja bisa sampai naik pesawat itu bisa 3 sampai 4 kali ya. Betul. 3 sampai 4 Oh kali. iya, Iya. itu sebelum masuk gate ya. Pertama Iya. proses transfer ke dari turun pesawat ke transfer itu di X-ray. Oke, dari Indonesia ya. Iya. Dari Indonesia baru turun itu Heeh. langsung di X-ray. Iya. Masuklah Terus ke dalam nunggu ruangan. Lobby. lobby. Terus habis itu mau naik ke gate Mau ke X-ray pesawat lagi. X-ray lagi. Itu mau ke gate yang kita nunggu buat Ekstra lagi. buat boarding itu. buat konfirmasi bagasi ya. Hati-hati juga nih buat bagasi nih. Oke. Ini penting banget sih. Ya, bagasi Ini juga penting hati-hati. banget. Ini berarti penting poin kedua ya. Ya, poin kedua yang paling penting itu bagasinya hati-hati. Oh ya, pengalaman Iya, kamu ya. pengalaman. Ini kamu sampai ketinggalan bagasinya ketinggalan itu. Iya. Nikmat. Gimana itu? Terangkan ini paling Oke. penting ini. Tadi kan yang pertama Ella udah ngejelasin soal Yang perjalanan lah mau ke Manila Ya. gitu. Ya, yang masuk X-ray itu ya. Ya. Nah, sekarang koper. Jadi kalau kita pakai Philippine Airlines itu mungkin boleh dibilang ini minus juga ya. Ya. Jadi Oke. koper yang kita bawa dari Jakarta ke Manila menuju ke JFK itu ternyata gak semuanya beruntung Mulus. kopernya nyampe ke JFK juga. Karena saya kemarin ternyata pas sampai JFK kita keluar dari imigrasi, saya nunggu koper sampai selesai, bener-bener gak ada koper saya. Dan itu gak cuma saya yang merasa kehilangan koper, banyak banget puluhan orang yang menunggu kopernya dan gak ada. Akhirnya Ratusan itu. iya, akhirnya kita langsung diarahkan ke bagasi klaim gitu kan, langsung didata semuanya, yang akhirnya kita dikasih $100 sebagai kompensasi. Kasih $100. Iya, $100. Saya pikir Gara-gara Udah kopernya tiket ketinggalan. murah. Dikasih Iya. klaim pula ya. jadi saya pikir $100 ini sebagai ganti atau memang karena koper nggak bakal kembali. 1 juta. Eh, 1 juta Gas 500. banding. Nah itu akhirnya dari si pihak maskapainya ngasih $100 dan ngasih form ke kita, 1 lembar kertas kita isi yang menuliskan bahwa paling lama 2-3 hari nanti koper akan dikirim ke alamat kita tinggal selama di sini. Gitu. Akhirnya alhamdulillah balik memang kopernya besok paginya, alhamdulillah. Nah, yang jadi permasalahannya adalah dari Jakarta itu koper kita memang udah dikasih warning gitu ya. Kita Ya, perlu nanti dikasih. confirm ulang saat kita sampai di Manila. Ya. Lah, sampai di Manila sama sekali nggak ada konfirmasi apapun dari maskapainya. Sampai di menit-menit sebelum kita mau menuju ke JFK, kita baru disuruh balik untuk cek koper kita. Lah, di situ kita udah dibikin lama lagi oleh ya itu tadi, ngantri lagi, ekstra lagi. Itu yang bikin kita greget. Gitu. Udah kita lagi mau ini buru-buru itu, jadi buat saya udah kebuang waktu banyak untuk keluar dikit ekstra, keluar dikit lagi ekstra. Saya 4-5 kali mungkin. Ekstranya. Ya, jadi memang warningnya adalah bener-bener harus sering banyak tanya saat ada di Manila, karena koper kita belum tentu sudah dimasukkan ke bagasi atau nggak ngerti, karena kenyataannya memang pending. Orangnya nyampe, kopernya nggak nyampe. Yang Itu- penting orangnya ya, Bu. Gimana cara ngatasinya itu? Ella mungkin bisa nambahin. Kalau buat cara ngasinya, aku pertama kali turun pesawat masuk kan udah X-ray semua lagi tuh. Kita langsung aja, jangan tunggu sampai kita kan penerbangan kedua itu jam 7 ya, Cak, jadwalnya Oke, yang buat ke JFK. ke JFK. Nah, itu jangan sampai di atas jam 1 misal. Usahakan jam 1 ke bawah buat kita konfirmasi bagasi. Itu Oke. ya. Jam 1 siang. Ya, jam 1 siang ke bawah. Jadi Oke. misal Di baru bawah sampai jam 1. Ya, di bawah jam 1. Oke. di bawah jam 1 itu harus usahakan udah konfirmasi bagasi. Karena nanti dicek lagi, terus apa nggak tahu dia pakai apa ya, saya kayak di lap-lap gitu loh di barang kita tuh. Oke, ya. Terus ada yang diambil gitu. Sampelnya itu. Jadi gitu.
digosok-gosok ya, Bu. digosok-gosok di baju. Oh. Terus udah oke, habis itu kita naik nunggu buat keberangkatan check in. Cuman kan kita nggak dikasih tahu nih, nggak ada pengumuman, nggak ada oh yang ke New York ke gate 3 ya buat ini gitu. Itu dari gate 17 aku disuruhnya buat yang ke US. Bisa nyampe ke gate 3. Itu pun karena aku tanya, kok di sini nggak ada yang ke New York nih buat yang di gate 17 nih. Makanya aku tanya petugasnya, Harus oh ternyata ya ke New York itu gate berapa Ya, gitu harus benar. tanya. Emang tuh gate 3 ya? Oh, saya gate gate 5. 3. Oh, saya gate 5. Gate 3. Kalau kamu gate berapa? Gate 5 kemarin. Gate 5 kemarin. Tapi ditunjukinnya gate 17 dulu ya Oh, kalau saya bener dari sih. awal. Oh, 17 itu kita mesti ini, mesti check-innya ke 17. Ya itu check innya di 17 langsung, tapi naiknya di Gate 4. Sorry, Lima. 5, sorry. sama berarti. Berarti aku konfirmasi bagasi di gate 17, check in di gate 3, masuk pesawat di gate 5. Gate 5. Oh, gitu Tiga bener kan? Iya. Iya. Jadi gate 5 itu adalah gate yang menuju untuk New York. pesawat ke New Iya, York. iya. Betul itu Iya. ya. Betul. Pertama gate 17 itu yang untuk check-innya, bagasi, konfirmasi bagasi, dicek di X-ray itu. Jadi itu di lumayan situ. jauh ya. Lumayan jauh. Harus tanya-tanya. Lumayan Ya. jauh, kita turun lagi dan di Manila itu memang bandaranya agak tidak begitu besar, jauh banget dengan Soekarno-Hatta ya. Jauh. Dan minim juga untuk layanan ya dari mulai eskalatornya, liftnya juga. Oh iya. Jadi emang bener-bener kita harus sering-sering Cak. nanya. Kita ada tangga yang begitu lumayan tinggi, dengan anak tangga itu mungkin ada 21 atau 20. Lu ngitung, Bu? Karena emang 3 tingkat kan? Oh, oke. 3 tingkat dan ada eskalator doang itu cuman ke bawah. Yang naiknya nggak ada, jangan. Aduh, jangan Itu ke bawahnya ada, tapi ke atasnya nggak ada. Iya. siap-siap bawa Bener. jamu pegelinu. Itu yang pas mau ke G17 ya? Ya, itu ada ke bawah doang, ke atasnya nggak Itu ada. yang menuju ke 17. Iya. Ya, 17. ke 17. Siap-siap yang baru nyampe dari Jakarta Soalnya gini, Ca, menuju ke 17. Maaf. jadi kita udah capek dulu ya karena kita transit 12 jam di situ. Ya. Heeh. Jadi udah kayak bete duluan, ditambah yang agak kesel juga harus jauh-jauh, ulang-ulang Sana lagi, sini, check-innya lagi, X-ray lagi, keluar lagi, dibuka lagi, dibongkar lagi. Itu yang bener-bener, dan kita harus bener-bener nanya sama si Helpro itu. Oke, kan kita berangkatnya kalau itu kan jam 7 kan ya. Jam 7 itu Jam mau 7 berangkat dari Hmm. Manila ke JFK. Jadi yang Mbak Ella kan bilangnya jam 1 atau ke bawahnya harus siap-siap Check dulu. in bagasi. Nah, jadi kalau dari Indonesia ke Manila nyampainya jam berapa itu? 6 pagi, 6 pagi. jam 6 pagi. Udah capek-capek ya itu Iya. ya. Heeh. Jam 6 pagi paling enggak jam 11 siangnya itu Check in harus bagasi kalau bisa harus jam-jam Iya. segitu ya supaya aman gitu ya Dan bagasinya. pastikan gini sama petugasnya, aku kalau Ha-ha. kemarin dikasih stiker yang warna hijau yang Ha-ha. tandanya udah cek Heeh. by imigrasi, bawahnya itu Ha-ha. yang buat bagasi. Habis itu aku ngomong untuk coverku, make sure lagi buat coverku ini diterbangin ikut sama penerbangan nanti malam gitu. Oke. Dan dia bilang oh yes, of course gitu. Oke. Jadi memastikan untuk kopernya ke bawah gitu ya. ha-ha. Oke. Oke, itu apalagi Terus habis itu, dan yang paling bikin deg-degannya ya, Cak, Hmm. itu jam 5:30 kalau nggak salah, 5:30 sore. Sore sebelum berangkat Itu ya. sebelum berangkat, aku yang belum tahu tuh yang di gate 3. Feeling nggak enak nih, kok sepi di sini, nggak ada yang ke New York kan. Aku tanya, oh ternyata di gate 3. Baru di situ ada antrian orang New York. Buat mau ke Ke New York. Boarding Itu banyak mulai ya. boarding. Oh, Untung gitu aja ya. itu pas, kalau enggak bisa Kalau nggak bisa ketinggalan. ketinggalan ya. Benar-benar. Harus pastikan benar-benar di mana antrinya pesawat itu untuk Iya. masuk ke ini. Buat check-in dan check-innya. boardingnya pun beda. Jadi itu setelah boarding sudah selesai ya. Terus boardingnya selesai. pastikan untuk boarding ke berangkat ke JFK. Iya. Terus dapat gate-nya, udah check-in, langsung X-ray lagi,
Ya kan tuh pas gue bilang ekstra lagi, ekstra dan yang lagi. paling parahnya itu SP-nya kan yang sepatu copot aja. Aku baru kali itu. Aku pertama yang X-ray dia copot sepatu itu pertama kayak lihat kok itu kayak orang Papua atau orang ini kayak kulit hitam gitu. Kok dia nggak pakai? Kok nyeker kataku. Ternyata dicopot semua. Baru Iya, Saya udah ini dari awal sih. baru Kalau dilepas semuanya. memang kalau di Bener-bener situ ketat. memang bener-bener yang dilepas semua, terus kita Iya. juga dicek lagi badannya. Mm-mm. Tasnya pun saya sampai dibongkar lagi, dia nanya Oh. apa aja yang lu bawa di dalam tas. Udah, yang terakhir saat kita buru-buru mau boarding, kopernya suruh cek lagi. Saya harus lari dong ke G17. Pun saya nggak bisa langsung masuk, musuh ikut antrian lagi, Aku enggak. musuh lewatin Harus ekstra antrian lagi. lagi. Iya, jadi bener-bener kita udah Mulai nol lagi capek ya. gitu loh, 4-5 Nah. kali. Jadi ya teman-teman yang mau pakai Philippine Airlines mulai sekarang siapin semuanya. Selain memang harganya yang sangat terjangkau Terjangkau. banget, persiapkan segala konsekuensi dan hal-hal yang perlu Iya. diingat gitu ya. Ribet Ya. pasti. Itu pasti. Tapi plusnya banyak nih. Di Ah, dalam, nih. Di dalam banyak. Setelah naik pesawat gimana? di dalam kita bener-bener servisnya oke ya, oke Oke banget. banget. Makanannya juga enak, dikit-dikit Makanan bangun apa sih? makan, dikit-dikit Rendang, bangun makan. gulai, Enggak, dia sate gitu. dia Western western sih. western. Karena Apa? aku Oh, juga suka. western. Oh. Kebetulan aku juga suka makan western kan. Apa itu contohnya? Yang Aduh gue nggak tahu namanya. kalau Apa? aku masih ingat nih. Heeh. Kalau misal yang dari Jakarta kan ya biasa aja ya Cak yang maling. Tapi yang pakai Airbusnya ini emang perlu diacungin jempol makanannya. Wih. Yang pertama itu servisnya dia nawarin aku kalau nggak salah makan lasanya pasta. Oh, rasanya pasta. Jadi ya. dia creamy gitu kan. Itu enak Ah. banget gitu. Wih, itu ada cheese-nya. Ada cheese-nya, ada chicken Iya. gitu. Itu enak banget. Dan aku pilih lasanya itu, lasanya Enak ya? pasta. Itu enak banget. Terus yang nggak enak naik turbulen itu. Tiba-tiba langsung Aduh, langsung turun. mau perutnya langsung mau nek Bukan lagi. perutnya Cak. Kita kan lagi ada tray buat lagi makan ya makan. Cak. Itu langsung gini kan Oh, gimana langsung gitu kan. jerak Takutnya, gitu, Cak. iya itu Oh. Tapi langsung nggak jatuh ya. enggak karena dipegangin Oh, ya oke. karena efek ya Bu. Kalau jatuh makanan nggak jadi enak. makan dong, Lah, Bu, iya ya. makanya. Wih, Itu ngeri juga bener-bener, ya. Iya, lumayan. Mungkin waktu ada badai itu kali. Iya. Terus itu nggak ada announce gitu biasanya kalau turbulence kan Oh. announce dulu kan kalau mau Mendadak ya. ya itu mendadak banget dan pilotnya udah minta maaf sih jadi udah dimaafin lah kayaknya. Iya, udah maafin lah. Udah lahir batin Iya, ya. lahir Udah lebaran ya. Iya, bener. Ya udah kayak gitu berarti ya, El ya. Terus yang Makannya kedua, berapa kali tuh? Saya 4 kali ya. 4 kali. aku 3 kali sih Beb. Oh, 3 empat kali. kali. Kamu dapat lebih terus kamu. Iya nggak tahu. Karena dia Tahu. dikasih ini dia langsung dibagi kayaknya karena emang aku langsung dikasih itu ada yang 2 kali gitu dalam satu serving itu 2 kali ngasih gitu. Oke. Oh, enggak. Mungkin kamu tidur nggak mau dikasih. Enggak langsung. sama sekali. Tiap kali saya lagi enak tidur pasti dibangunin Bangunin. makan lagi. Iya. Perasaan baru tadi masuk perut nggak suruh makan lagi. Terus yang makanan keduanya itu Cak, kita jam Indonesia masih 2:30 subuh ya, Heeh. nggak biasa makan. Ya kalau misalnya Iya, dari iya, malamnya iya. nggak makan, oke masih bisa masuk. Mm. Itu dari take off udah makan 2:30 subuh suruh makan lagi Sahur itu. sahur. Itu aku milih spaghetti bolognese Oh, juga enak. spaghetti. Oh. Spaghetti bolognese juga enak. Nah, enak ya. Ya, Enak banget. Iya. Kamu juga makan jadi berarti? langsung. Kesimpulannya yang penting berhati-hati dalam proses check-in-nya. Betul. Untuk makanannya oke, semuanya oke. Terus Penerbangannya pun oke. di imigrasi Amerikanya setelah nyampe gimana? Oh, aman banget. Aman. Aman banget ya. Yes, isi banget. Ditanya apaan kamu? Aku datang kebetulan yang di depan aku kan emang banyak sebenarnya orang Filipina Oh. yang suruh masuk. Ya, jelas dari Keuangan. Filipina. Ya, Oh, itu nggak tahu kenapa karena oke dari oke. Filipina atau gimana nggak Orang tahu ya. Filipina bukan orang kita Bukan. kan? Oke. Karena emang dari satu pesawat itu pun kalau nggak salah orang Indo itu paling 3 atau 4, 5 Tiga, orang empat. doang. Oke oke. Kebanyakan turis Filipina sama Oke, turis luar gitu. Ya, aman semua kan? Aman. Ditanya apa aja kamu? Masuk itu udah ditanya visitor gitu kan. Oh. Dia lihat kan mungkin bisa Oh. B1 B2 visitor, yes gitu. Terus abis itu ditanya berapa hari, Heeh.
Aku jawab 11 days. Heeh. Emang tiketnya Oh, jaraknya 11 segitu, hari. 11 hari. Terus habis itu ditanya hotel. Hotel pun aku nggak bayar ya. Itu Heeh. emang Kasih print-printannya, perinanya udah kasihkan ke dia atau Ya. kamu tunjukin, langsung aku kasih. kasihkan terus Dia dia lihat. lihat. Oh, dia Benar-benar lihat. dipegang, dia lihat. Oh ya, Oke. oke. Heeh. Terus udah enjoy your trip gitu. Udah, habis itu Enjoy thank your you. trip. Ya, Hey. enjoy your trip. Sudah, itu termasuk welcome to Welcome to America. America. Iya. Kamu juga kan gitu? Sama-sama juga. Kamu ditanya apa? Aku diulang lagi nih. Gak apa-apa. Ditanya. Karena memang beda-beda orang itu Iya. beda Beda pertanyaan. pertanyaan. Beda kepala yang nanyain juga Ah. beda. Aku cowok officernya kemarin Juga cowok. kayak dari India gitu sih. Hmm. Terus nanya cuma mau ngapain, aku bilang vacation, terus berapa lama, 6 day, Heeh. terus lihat apa, saya nggak tahu apa ngasih sistem, udah langsung dikasih aja, nggak ngasih welcome to America, nggak Iya. bilang enjoy your trip, no, Wow. langsung dikasih aja. Pasti dikasih semua stay pasti biasanya 6 bulan kan? Yes. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Ya. nyampe dan Iya. merdeka. Terus kalau udah nyampe sini udah Belum. lega. Udah. Alhamdulillah. Iya. Memulai hidup baru. Iya. Kayak pengantin hidup baru. Keluarga Mulai baru. Iya. Perjuangan baru. Perjuangan baru. Bertemu Betul, betul. dengan jadi teman-teman itu semua sudah diceritakan oleh Mbak Ella sama Mas Amar tentang pengalaman perjalanan mulai dari Indonesia, bagaimana beliau-beliau tertarik mau ke Amerika, kemudian sampai apply visa, kemudian persiapan beli tiket dan mendapatkan pesawat berangkat ke sini, perjuangan untuk berangkat di sini bagaimana sampai nyampe di bandara, terus dipertanya-tanya apa semuanya sudah dijelasin semua. Jadi itu buat pelajaran dari teman-teman ya yang belum datang ke sini. Tapi naik pesawat kan bukan hanya untuk Philippine Airlines, ada beberapa pesawat-pesawat pilihan. Semuanya terserah pada kalian-kalian semua ya. Jadi kalau pas budgetnya rendah, yang begini risikonya seperti ini, tapi teman-teman ya harus belajar supaya menghadapi risiko-risiko seperti itu. Nah itu tadi jawabannya ya. Kalau mau yang enteng-enteng nggak ada ribet-ribet, ya pakai yang sudah pernah teman-teman jalani, misalnya pakai Qatar, pakai Japan Ya. Airlines gitu, Pana juga, FAR juga FAR jarang. jarang. Ya itu ketat di Cina, Hong Kong juga lumayan ketat juga. Imigrasinya orang Asia lebih kencang, Oh. lebih strict untuk masuk ke Amerika. Di Qatar itu los-losan, belum-beluman. Kalau Qatar itu teman-teman yang Qatar itu enak-enak, itu nggak ada apa-apa, nggak ada problem gitu. Itu yang Qatar ya. Jepang juga sama seperti itu. Di Jepang itu ada 2, Japan Airlines, juga ada ANA, All Nippon Airlines. Yang Jepang itu biasanya transitnya di Narita, itu yang JAL. Kalau yang di ANA itu di Haneda, Tokyo semuanya. Jadi itu pilihan semua, tergantung budget dan tergantung suka di mananya gitu. Ada yang pengen murah, ya ada juga murah juga. Mungkin Kenya Airlines juga ada, Ethiopian Airlines juga ada, semuanya tergantung pilihannya. Jadi teman-teman silakan belajar untuk memilih dan belajar, ini semua pengalaman ya. Jadi tidak ada salahnya buat teman-teman. Jadi itu ya teman-teman yang bisa dipetik dari pengalaman Mbak Ella sama Mas Amar. Terus ada apa lagi? Nah, mungkin Sudah itu ya. Yaitu biasa pesan sponsor. Ya teman-teman yang mau berangkat ke Amerika,
Amerika itu gampang sekarang Asik. ini. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman itu banyak sekali yang di sini tuh teman-teman itu ada yang nggak mau pulang juga. Ada yang udah betah betah di sini, ada yang punya apa pacar dan kawin di sini, ada yang berkeluarga di sini, ada yang melahirkan di sini juga, ada pokoknya macam-macam. Karena di Amerika itu adalah land of opportunity, jadi tanah apa tempat untuk mencari kesempatan gitu. Jadi apa tanah impian juga lah untuk mewujudkan impian-impian. Jadi jangan takut-takut. Misalkan mungkin melalui turis ini jalannya bisa juga. Mungkin hanya kepingin jalan-jalan masuk sini, oke, nggak apa. Jadi yang penting silakan ayo masuk ke Amerika. Mumpung dibuka lebar-lebar pintu Amerika untuk seluruh Indonesia ini. Masuk semuanya juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman udah optimis saja kalau untuk masuk Amerika. Nah, untuk tahu gimana cara-cara masuk Amerika supaya enak, selalu tonton Indofili channel di YouTube-nya itu. Mulai pertama sampai ini, pelajari dengan baik-baik. Di situ ada semua jawabannya. Nggak usah kemana-mana lah, itu semuanya sudah ada kok di situ, lengkap pokoknya. Mulai pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain-lainnya. Itu pasti ada semua karena belajar dari pengalaman itu lebih baik kan? Kalau mau kepingin lagi lebih detail lagi jelas masuklah ke grup Telegram Indofili Channel, link ada di deskripsi. Kemudian ada juga ya itu DM lah di Instagram. mana di Instagram Indofili ya. Pasti jengkel semua. Apa DM nggak pernah dibalas gitu ya? Ih, sorry. Karena sibuk banyak sekali ketimpa terus. Tapi semua yang meskipun udah lama pasti kebalas kok. Kebalas tapi ya itu lambat. Sabar ya. Karena orang sabar itu disayang Tuhan, bukan disayang Mas Amar ya. Mas Amar juga kok nyayang. Amin. Gitu. Jadi tetap Tonton terus apa? Indofili Channel, subscribe, like dan share untuk kebaikan kita semua ya. Siap. Oke, kita jumpa lagi dengan video-video selanjutnya. Doakan saya bisa bikin video-video terus ya teman-teman. harus nih, harus diteror. Oke, bye-bye. Terima kasih Mbak Ella. Terima kasih, Mas Elo. Amar. Bye-bye teman-teman ya. Oke teman-teman Indofili, jangan lupa ya subscribe, like, dan share buat teman-teman Indofili. Kalau komen yang positif, oke?